Shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Kak Ria lagi. Nah, sebelum kita masuk ke sharingnya, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami mau sungguh-sungguh belajar dan mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Hai dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kali ini kita mau lanjutin nih. Kita belajar dari kitab Markus, sekarang pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ke-29. Ayo ambil Alkitabnya, kita mau lanjutin lagi pembahasan berikutnya. Ini udah perikop ke-21 loh. Judulnya adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Yuk kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah adik-adik, dari sini kita belajar nih. Ini kayak kalau kita belajar pelajaran di sekolah, waktu belajar menanam kan begitu ya, kita taburin benih, terus kita nggak tahu tuh berapa lama tiba-tiba udah muncul nih tunas kecil, kemudian lama-lama makin tinggi dan akhirnya tumbuh buahnya gitu ya. Sama Tuhan Yesus juga mengajarkan lewat perumpamaan. Dia bilang kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur benih di tanah. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa sih kerajaan Allah, nggak mesti harus langsung naik ke surga. Enggak loh, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita harus menjadi contoh kerajaan Allah itu lewat cerita ini nih. Kehidupan kita itu dilihat orang seperti benih yang ditabur, gak tahu tiba-tiba sudah bertumbuh kemudian berbuah. Dalam kehidupan kita pun begitu, ketika Tuhan tabur benih firman, pelan-pelan tanpa kita sadar, tanpa kita bingung-bingung gimana, kenapa sih saya nggak gini, kenapa saya nggak gitu. Tapi Tuhan ajarkan kita pelan-pelan, hidup kita makin lama makin bertumbuh dan akhirnya berbuah. Perubahannya bisa ekstrim tapi juga pelan-pelan pun nggak apa-apa. Jadi kalau adik-adik merasa bahwa kok hidup saya gini-gini aja Kak, nggak berubah, kok perubahannya pelan banget, orang lain kok bisa tiba-tiba dapat mujizat hebat, dapat keajaiban hebat, bisa merasakan perubahan yang hebat. Gak apa-apa, hidup kita itu dijalankan mengikuti prosesnya Tuhan, bertumbuh pelan-pelan, mulai dari ikut sekolah minggu, mulai belajar pelayanan, kemudian mulai belajar yang awalnya belum bisa mengasihi, sekarang pelan-pelan belajar mengasihi, dari mengasihi orang yang terdekat, kemudian sampai level tertinggi bisa mengasihi musuh gitu ya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau misalnya Kak, Tuhan kan ngajarin kita harus bisa mengasihi musuh, tapi saya belum bisa. Gak apa-apa, pelan-pelan belajar untuk mengampuni, memaafkan, kemudian melupakan kesalahannya, lalu nanti bisa belajar untuk mengasihi dia. Jadi Tuhan juga bilang, anak Tuhan yang mau jadi contoh bahwa kehidupan di surga itu seperti apa? Seperti itu. Belajar mengasihi pelan-pelan, gak mesti langsung ekstrim. Kalau memang belum bisa, biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi jangan khawatir, kok saya gak sehebat yang lain, kok saya gak sewow yang lain, kok saya gak menerima keajaiban yang luar biasa, atau saya tidak bisa menceritakan kejadian yang luar biasa keren di dalam hidup saya mengiring Tuhan. Gak apa-apa, tapi proses itu akan mengajarkan. Karya juga sendiri mengalami perubahannya gak tiba-tiba langsung ekstrim gitu ya, pelan-pelan ada jatuhnya, kemudian balik lagi, bangkit lagi pelan-pelan, dan akhirnya pelan-pelan Karya merasakan perubahan hidup bersama Tuhan jauh lebih beda ketika Karya lihat 10-15 tahun sebelumnya ternyata sudah banyak perubahan. Kalau dulu Kak Ria suka banget marah-marah, sekarang
sudah mulai berkurang. Pelan sih, memang sih masih ada marah-marahnya, tapi sudah nggak kayak dulu ngamuk-ngamuk, lempar barang. Sekarang mah Karya udah nggak melakukan itu lagi gitu ya. Jadi perubahan itu seperti benih yang tumbuh pelan-pelan, Tuhan bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam hidup kita nggak pernah tahu nih, tiba-tiba kok saya sudah jadi kayak gini ya. Dulu saya nggak kayak gitu deh. Dulu saya suka kalau ketemu orang suka bully. Sekarang saya sudah tidak lagi. Pelan-pelan mulai mengurangi kata-kata yang kasar, pelan-pelan mengurangi kata-kata yang sia-sia, yang tidak berguna, yang membuat orang sakit hati, mulai dikurang-kurangi. Kalau biasa setiap ketemu orang selalu ngata-ngatain, bully-bully dia, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu selalu semua orang saya kata-katain, sekarang mulai berkurang pelan-pelan sampai akhirnya tidak lagi membuli orang lain gitu ya. Dulu yang malas belajar sekarang sudah mulai pelan-pelan mau ikut kursus, mau belajar sendiri, punya jadwal belajar sampai akhirnya menyukai belajar gitu ya. Jadi nanti akan tiba waktunya kamu akan melihat sendiri hasil dari pertumbuhan kamu ketika kamu mengikut Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kok saya gini-gini aja gitu ya. Asal kita mau, asal kita menjadi benih seperti yang sebelum-sebelumnya diceritakan, tumbuh di tanah yang subur. Jangan di tanah yang berbatu-batu, jangan di tanah yang banyak semak durinya, jangan di tanah yang kering, tapi jadikan hati kita tanah yang subur gitu ya. Jadi setiap benih yang ditanam tumbuh dengan baik. Oke, sampai di sini sharingnya hari ini. Kita mau tutup biar Tuhan yang sempurnakan setiap firman yang kita dengar. Yuk sama-sama lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan boleh ingatkan kami ketika kami mau menceritakan tentang kerajaan Allah. Kami mau merepresentasikannya lewat hidup kami. Walaupun secara perlahan, tapi kami tahu Tuhan, kami hidup dengan benihnya firman Tuhan. Pelan-pelan kami bertumbuh di dalam Tuhan makin hari. Kami makin berjalan menunjukkan perubahan hidup yang menghasilkan buah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa mau ditanami firman yang baik di dalam hidup kami sehingga ada perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini firman-Nya. Karya percaya setiap firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, dan adik-adik bukan cuma dengar, bukan cuma tahu, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.